Nah, jadi banyak yang nanya sekarang kenapa nggak ada kelanjutannya, Teh Siti udah sembuh atau Teh Siti itu sekarang kabarnya seperti gimana? Karena gini ya Teh ya, jadi saya pribadi nggak bisa jenguk Teh Siti sebelum nanti nunggu 40 hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakak Nugraha. Dan kali ini kita mungkin akan bikin video klarifikasi. Dan kebetulan di samping saya sudah ada Teh Dewi, kakaknya Siti ya. Nomor 3. Kakaknya Siti yang nomor 3 yang kemarin nggak sempat ikut ya Teh ya? Iya, nggak sempat ikut karena alasannya suka biasa sih. Mabuk perjalanan paling nanti insya Allah kalau misalkan udah bisa di tengok ya udah bisa ditengok insya Allah ya. Insya Allah Pakai motor itu juga diusahain lah ke sana nanti. Tapi katanya mau pakai motor. Mau pakai motor Jadi suka sama muntah kakak gitu. saya. Nah jadi kita akan bikin video klarifikasi yang mana Teh banyak sekali nih yang nanyain kabarnya Teh Siti sekarang kayak gimana gitu kan. Jadi ada sebagian juga yang masih penasaran bahwa itu bener nggak keluarganya gitu kan yang di Bandung. Iya bener. Bener ya Teh ya? Adik saya udah yakin lah 100% gitu adik gitu. saya. Karena apa? Karena saya tahu dari video aja udah kelihatan itu adik saya gitu kan. Sekalipun nggak waktu kemarin nggak ikut jenguk, juga tapi enggak. lewat video call ya Teh ya. Hanya Udah di yakin. wakilan. Makanya saya pindahin ke yayasan S3 itu apa? Karena saya sudah yakin itu adik saya. Saya pingin adik saya semula, jadi kalau misalkan udah sembuh juga nanti kan Siti itu tahu mana ya keluarganya yang asli, mana yang bukan gitu. Iya. Tujuannya seperti itu ya Teh ya. Iya. Jadi kalau kita beranggapan kalau itu anak saya atau itu bagian keluarga saya kan jadi kadang-kadang kalau banyak yang mengaku kayak gitu kan, kalau orangnya si Teh Sitinya misalkan belum pulih ingatannya kan masih bingung juga ya. Bingung, masih percuma gitu kan, nanti itunya kan kebongkarnya itu nanti taunya itu kan siapa nanti keluarganya yang benar. Nanti kalau Siti udah sadar itu pasti tahu mana keluarganya yang asli gitu, Mana yang mengaku-ngaku nanti gitu. juga pasti ngomong lah gitu. Makanya saya juga mudah-mudahan nanti udah di yayasan S3 itu mudah-mudahan udah bisa Sitinya udah semoga cepat sembuh gitu. Amin. Udah bisa ngomong. Amin. Nanti yakin lah misalnya yang mana keluarganya yang di Bandung atau yang di Tangerang gitu. Adapun mungkin nanti ya Teh ada yang hilang memorinya, mungkin kita kembali berusaha untuk mengingatkan kembali ya, memulihkan kembali ya. Nantilah sama Kakak Nugraha nanti antar aja kalau misal Siti belum ada perubahan, nanti insya Allah sama Kakak Nugraha mau diusahain Dibantu ya, dibantu mau ke pengobatan yang lain gitu. Maupun non medis atau di situ atau medisnya juga ya. Diusahain lah insya Allah. Nah jadi banyak yang nanya sekarang kenapa nggak ada kelanjutannya, Teh Siti udah sembuh atau Teh Siti itu sekarang kabarnya seperti gimana? Karena gini ya Teh ya, jadi saya pribadi nggak bisa jenguk Teh Siti sebelum nanti nunggu 40 hari ya. Nah saya pribadi, adapun pihak keluarga juga nggak bisa gitu kan, nggak bisa ke sana ya. Harus ada ini konfirmasi dulu di sana ya. Di yayasan udah bilang bisa ditengok, nah baru kita nengok kesana ya. Kalau belum boleh ditengok, ditahan dulu aja udah. udah kangen ya. Udah kangen. Udah ingin tahu kabarnya, katanya jangan menghubungin dulu kalau belum di sana yang menghubungin kita gitu. Nah gitu, jadi jangan nanyain lagi sekarang ya, karena kita juga di sini lagi berdoa supaya cepat-cepat ada kabar dari sana, dari pihak yayasan S3. Kemarin juga ngirimin pakaiannya Teh ya, lewat paket ngirimin pakaian gitu, daleman, sendal gitu. Udah bisa dianterin ke sana langsung kan ya? Udah dikirimin lewat paket. Paling nggak tahu hari apa ya, paling 3 hari. Kapan dikirimnya? Kemarin paling 3 harian ya. Nyampe 3 hari palingnya. Itu kan ada surat presiden. Nantilah di ini udah nyampe belumnya gitu. Dan sekarang udah di WA. Udah. Kata saya Pak, ini saya udah kirimin paket buat Siti. Oh iya, hatur nuhun. Makasih. Udah nggak ngomong apa lagi, cuman saya juga nggak berani ngomong kan, bilangnya kan nggak boleh
dihubungin dulu, tengok dulu. Biar ini fokus dulu pengobatan. Alasannya seperti itu ya. Biar fokus dulu. Tapi memang betul juga sih. Adapun mungkin memang cara pengobatannya seperti gitu ya teh. Takutnya kan nanti udah stabil pas ketemu sama orang-orang buyar lagi mungkin seperti gitu. Mungkin hanya apa ya? Saya pribadi mungkin minta doanya nih buat para bosku semua. Yuk kita doain sama-sama buat kesembuhan Teh Siti, mudah-mudahan nggak berlarut gitu ya. Iya, ini udah berjalan 2 minggu ya, 2 minggu lebih lah. 2 minggu. Mau 1 bulan. Nah kita doain mudah-mudahan Teh Siti cepat pulih ingatannya dan nanti bisa mengenali bahwa siapa keluarganya ataupun siapa yang mengaku bahwa itu misalkan anaknya kah atau adiknya ya, seperti itu. Karena teh yang dari Tangerang juga sampai saat ini masih menghubungi saya gitu. Yang dari Tangerang masih yakin bahwa itu anaknya ibu yang dari Tangerang gitu, ibu. Tapi kalau saya sih saya yakin itu saya, makanya saya pindahin ke S3 supaya nanti ingatan Siti pulih. Kalau udah pulih kan nanti tahu Siti yang mana keluarganya gitu kan. Kalau saya jadi nggak panjang lebar lagi gitu. Biar Teh Siti yang membuktikan ya. Gitu, bukan saya yang mengaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku nanti kan kuncinya itu ada di adik saya. Nantilah kalau udah inget pikirannya, udah inget keluarganya, pasti dia cerita yang mana keluarganya yang di Bandung apa yang di Tangerang gitu. Jadi doain nih buat para bosku semua. Doain untuk kesembuhan Teh Siti. Pinginnya saya juga adik saya cepat sembuh. Amin, gitu. amin. Kalau misalnya belum sembuh pun berusahalah nanti cari pengobatan yang lain. Adapun nanti Teh misalkan nih, sekarang kan udah 2 minggu mau 3 minggu ya berjalan. Nanti setelah 40 hari hasilnya karantina di sana misalkan hasil sembuh atau misalkan belum ada perubahan, itu ada yang mau diambil seperti apa Teh? Udah sebulan gitu ya, misalkan 1 bulan yang ada perubahan tahanin dulu aja di sana, bisa 2 bulan gitu. Kalau masih mudah-mudahan udah 2 bulan, sebulan nambah ke sana udah ada perubahan Sitinya. Nah itu kalau masih belum ada perubahan ya mungkin saya cari pengobatan yang lain aja dulu gitu. Oh gitu. Belum ada perubahan gitu. Sambil usaha ke sana ke sini ya. Mudah-mudahan di sana misalkan sebulan 2 bulan dia udah nggak murung lagi, udah bisa bicara lagi gitu kan. Saya juga berharap sih mudah-mudahan adik saya cepat pulih gitu, bisa ngomong lah ibaratkan, nggak diam aja gitu. Teh ada yang nanyain juga nih, Teh Siti itu berapa bersaudara semuanya totalnya? 8 bersaudara. Siti itu yang ketujuh. Yang ketujuh. Saya yang ketiga. Berarti dari Teteh ke Teh Siti berapa tuh? Saya yang pertama kan kakak saya yang laki-laki, yang kedua yang perempuan, yang ketiga kan saya, yang keempat kan yang laki-laki, yang 5 yang meninggal, yang 6 itu Yeni yang di Mekarwangi, yang ke-7 itu Siti, ke-8 itu Susani yang busuk. Berarti 8 bersaudara. Nah, rencananya nanti kalau misalkan udah ada kabar dari pihak yayasannya Teh, insya Allah mungkin semuanya ke sana. Ke sana insya Allah. Kalau misalkan mudah-mudahan Mas Siti sembuh, saya pasti langsung ke sana. Syukuran itu ya. Nanti diantar sama kanogra, walaupun saya mabuk di perjalanan. Dipaksain lah mudah-mudahan. Kalau misal Siti benar-benar ini saya menjadi bisa interaksi ya. Kalau misal belum ada perubahan, udah bisa ditengok pun, insya Allah saya sama kakak saya pakai motor mau ke sana. Emang udah rencana ya. Kemarin juga kakak saya. Cuman ada di pihak yayasan bilang sebelum ke sana, kalau belum bisa dihubungi jangan ke sana dulu. Jadi saya kan mau sebulan itu ya udah nanti ini aja. Keputusannya di sana, kalau misalnya bisa dihubungi saya langsung ke sana gitu. Kalau udah bisa ditengok gitu. Kalau belum ya sabar aja dulu ya. Nunggu aja kabar dulu. Iya, saya juga sih selalu sabar dan selalu mendoakan buat kesembuhan Teh Siti. Adapun untuk saat ini Teh alhamdulillah sudah bukan sudah. Jadi banyak yang menyayangi Teh Siti.
Amin, amin. Banyak Makasih, sekali yang makasih. nanyain kabar Teh Siti seperti gimana perkembangannya sekarang, terus saat ini ada di mana posisinya, kenapa nggak bikin video lagi. Memang kenapa nggak bikin video lagi, memang nggak boleh, kita harus tunggu dulu 40 hari Emang baru nggak boleh ketemu. ditengok sih dari sananya. Saya juga kakaknya sendiri pingin Nggak nengok. bisa ya. Nggak bisa, kecuali waktu masih di Mentari Hati ya? Hiasan Mentari Iya. Hati Itu bebas masih ya. bisa bebas. Sekarang mah kan udah dipindahin ke Yayasan S3 yang prabayar itu, jadi nggak bisa ditengok dulu gitu. Jadi harus nunggu keputusan dari sana dulu. Saya juga udah diam aja nunggu keputusan di sana. Kalau di sana udah ngehubungin udah bisa ditengok, mungkin saya ke sana. Nanti juga Teh ada sebagian subscriber saya yang mau bertemu sama Teh Siti nanti. Tapi kata saya kan untuk saat ini maaf nggak bisa dulu. Iya. Kapan bisanya Mas? Katanya. Nanti kalau misalkan bisa kita konfirmasi, kita bareng-bareng. Banyak yang mau nengokin. Dan alhamdulillah Teh ada yang dari luar negeri juga yang sudah titipin donasi ke saya. Amin. Alhamdulillah. Makasih. Dan mungkin Doanya. Teh mungkin nanti saya kasihnya pas setelah ketemu sama Teh Siti adalah sedikit donasi dari luar negeri yang sudah dititipin ke saya. Saya juga udah konfirmasi ke beliau bahwa untuk saat ini kita nggak bisa ketemu dulu gitu kan. Kalau misalkan kita kasih uangnya ke Teh Siti sekarang kan nggak mungkin ya Teh ya. Nggak mungkin. Saya juga Belum. nggak mau nerima kan. Betul. Soalnya itu hak adik saya. Iya gitu. betul. Nah nanti kalau misalkan ada konfirmasi dari pihak Yayasan S3 boleh ditengok. Nah kita kesana bareng-bareng ya Teh ya. Nanti kita insya Allah bawa Teh Siti ya. Kalau misalkan udah bisa dibawa ya kita bawa. Kalau misalkan belum bisa apa boleh buat ya Teh ya. Iya, nunggu keputusan dari sana dulu aja. Oh iya nih Tunggu Teh. aja. Satu lagi Teh. Jadi bukan 1-2 yang nyaranin ke saya. Coba Bang Kakak katanya itu kan Teh Siti katanya punya anak nih ya, punya anak. Coba kalau misalkan anaknya dipertemukan dengan Teh Siti. Nah sekarang mungkin boleh dijawab sama Teh Dewi kronologisnya seperti gimana, karena bukannya nggak mau ya Teh dibawa ya. Coba Iya, gimana nggak Teh, boleh. gimana? Jadi gini, anaknya Siti itu kan udah diurus sama pamannya. Saya kan udah minta izin supaya dibawa ke Tasik gitu, bawalah ditengokin gitu, bawa anaknya katanya. Tapi pamannya bilang jangan gitu kan, nggak ngizinin. Soalnya apa, nanti takutnya mentalnya terganggu gitu, labil lah kalau anak kecil gitu kan. Itu juga katanya anak udah diurus, dia udah pinter, ngajinya udah rajin sholat, rajin ngaji, sekolahnya juga udah pinter, juara di sekolah gitu. Jadi ya saya nggak bisa apa-apa, nggak ngizinin keluarganya gitu kan. Jadi anaknya Teh Siti itu bukan sama keluarga dari Teh Siti, dari Teteh bukan ya? Iya. Jadi sama keluarga yang dari mantan suami ya? Dari keluarga suami Siti itu, yang adiknya dari suaminya. Jadi Pamannya Herman. anaknya itu sama pamannya yang Iya. dari suaminya ya? Iya. Bukan suami ya? Nah gitu, jadi bukan Nggak boleh. apa ya, bukan kita nggak mau pertemukan antara Teh Siti dan anaknya, karena kemarin juga kita udah berusaha semampu mungkin. Jadi Teh Dewi ini kemarin ke sana ya, Iya, bujuk ya, nengokin, nggak diizinin, soalnya katanya itunya apa, takut ganggu ya, masih mental, labil labil. anaknya gitu. Lagi pula kan anaknya juga mabuk di perjalanan. Jadi pamannya turunan ya. iya turunan, benar turunan. Jadi nggak bisa dibawa-bawa gitu. Soalnya kan ini anaknya itu kan udah ada yang tanggung jawabnya, udah dianggap sama pamannya itu udah dianggap anaknya sendiri gitu. Udah ada titipan dari bapaknya juga, waktu sebelum meninggal itu udah nitipin ke pamannya. Oh gitu. Udah nitipin, jadi berat gitu, dia mau ngizinin juga berat. Ya, karena itu titipannya. Jadi walaupun katanya udah gede juga, dia nggak bakal hilangin orang tua sendiri, nggak bakalan. Betul. Itu mungkin kalau sekarang mah dianya lagi konsen belajar. Dia kan udah pinter kan, juara di sekolah, pinter, ibadahnya udah rajin gitu. Jadi nggak boleh dibawa-bawa. Nah, kasihan. mungkin sedikit lagi kita klarifikasi bahwa kemarin kan ini netizen jadi gak yakin itu dari 2015 itu waktu umur 4 tahun gitu kalau kalah. Iya. Sekarang kan udah kuliah. Nah,
klarifikasi lagi teh kayak gimana teh? Gitu, iya itu karena apa ya, itu kan omongan kakak saya yang kedua. Dia kan nggak tahu, nggak dekat, jadinya kan asal ngomong aja gitu. Padahal kan kenyataannya kan dia itu anaknya Siti itu Herman itu masih kelas 5 SD. Sekarang mau ke kelas 6 gitu. Dia pintar, itunya juga nilainya 90 gitu kan. Katanya sih ranking ketiga. Amin, alhamdulillah. Ranking ketiga. Ibadahnya juga waktu saya ke sana dia itu lagi sholat, lagi bawa sajadah. Dia nggak mau keluar, mungkin nggak terlalu dekat sama saya ya. Lupa lagi mungkin. Karena memang lama juga yang nggak ketemu. Lama, gitu. Berarti sekarang berarti kelas 5 ya? Kelas 5 SD? Umur berapa teh kira-kira? Berarti sekitar umur 11 tahunan ya. Nah, jadi anaknya Teh Siti itu belum kuliah ya. Jadi masih kelas 5 SD, masih sekolah. Umurnya sekitarnya paling 11 tahun lah. Karena kemarin itu yang nelpon sama saya itu kakaknya nggak terlalu dekat ya. Nggak terlalu dekat, jadi dia nggak tahu. Pas saya juga sih sebenarnya kalau dari rumah saya ke sana ke anaknya Siti kan dekat. Jadi saya tahu mau cari informasi dulu gitu kan. Ternyata dia kelas 5 gitu. Dan yang nelpon kemarin itu yang kita bikin video, yang nelpon bukan Teh Dewi. Itu berarti kakak atau adik? Kakak saya. Kakaknya Teh Dewi yang kedua ya. Kalau saya yang ketiga gitu. Kalau Teteh mah tahu betul ya, tahu betul Teh Siti ya. Tahu betul Teh Siti, awal mulanya jatuh sakitnya tahun berapanya juga tahu gitu kan. Sampai saat ini. Dan mungkin kita klarifikasi video ini terkait Teh Siti cukup sampai sini aja. Dan saya pribadi mungkin mohon doanya ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Kita doain sama-sama buat kesembuhan Teh Siti, mudah-mudahan nggak nyampe berlarut-larut di Yayasan S3 ya. Mudah-mudahan nanti setelah 40 hari juga ada konfirmasi, ada kabar bahwa Teh Siti udah sembuh. Nah, jadi kita jemput ya. Jemput. Pasti balik lagi ke sini lah, diam di Nah, rencana untuk kedepannya Teh, nanti kalau misalkan Teh Siti sudah ada perkembangan yang baik, nanti Teh Siti mau diem di mana? Di saya aja di sini. Sini aja. Alhamdulillah. Ini kamar kan kosong. Ada kamar kosong. Soalnya dulu juga emang sama saya sebelum sakitnya parah juga emang udah disaranin sama saya tinggal. Dia nggak mau gitu. Lebih milih di luar gitu. Jadi saya bingung kan, maksa juga kan nggak mungkin. Dianya pinginnya keluar terus. Nah. Kalau misalkan sekarang mah saya harus jaga benar-benar. Iya iyalah. Harus benar-benar, soalnya takut nanti kan bang kakak udah susah-susah kan. Betul. Bawain dia lain bawa ke sana jauh-jauh. Sekarang udah ke Bandung, nanti begitu lagi mungkin nanti mah ya saya harus benar-benar harus cari pengobatan. Betul. Harus jaga benar-benar ya. Adapun yang bilang kayak gini, itu keluarganya kenapa misalkan tiba-tiba nggak tahu kalau Teh Siti kabur. Jadi waktu itu Teh Siti waktu pas minggat dari rumah itu nggak satu rumah sama keluarga ya? Enggak. Jadi pada sibuk. Jadi semua saudara itu kan ada yang kerja pulang sore, ada yang pulang malam. Jadi emang nggak tahu Nggak tahu ya. Tapi pas tahunya ini pas masih belum parah begini kan masih ada yang ngirimin makanan, pakaian sama saya juga yang baru dikasih. Cuman ya kalau orangnya masih Sitinya kesana kemari terus kan jadi ya ganti lagi baju nggak tahu di mana bajunya. Jadi itu jadi masih ini sih pas parahnya itu pas 2020 19 ke sana 2019 nah. Paling parah itu. Parah. Ini masih 2019 awal masih berpakaian. Bisa ya, masih berpakaian. Berarti yang paling parah itu di 2020 ke sini ya. Pas saya tahunya di YouTube, saya hafal kayak adik saya nah. Udah saya di situ. Yakin banget. Cari informasi nomor-nomor WA. Dan bahkan waktu itu kan nggak ketemu, cuma lihat video aja tapi udah yakin ya. Udah yakin itu adik saya, soalnya 2019 kan masih baru. Masih tahu ini gelagatnya begini. Rambutnya udah ada yang motong sebelum sama si A itu udah ada yang motong. Oh, awalnya panjang Itu ya. udah ada yang motong. Katanya nggak tahu ada yang motongin katanya. Oh gitu. Emang Siti juga waktu itu ke adik saya udah ngomong, nanti itu rambutnya kenapa ada yang motongin. Oh, waktu masih ada. Masih ngomong 2019 masih ngomong sama adik saya masih. Cuma di situ ya udah mungkin takutnya ini mungkinnya gimana nggak ini Sitinya
gitu Iya, ya. iya. Jadi ada yang mau tahu. Nah di situ hilang kontaknya itu, hilang Siti itu 2020 2019 kesana akhir mungkin, akhir mau ke 2020. Akhir Tahu, Pak. 2020. Enggak, 2019 mau ke 20. Awal 2020 berarti. Ya di situ. Berarti udah sekitar hilang. Januari ya? Iya. Masih baru itu Ya begitu. Januarian lah paling ya. Nah, makanya saya hafal itu. Udah pas dilihat makanya saya di screenshot dulu kan enggak. Kan kalau video kan pas saat di mobil Siti muntah itu, ini siapa tuh ada yang tahu keluarganya. Terus dideketin kan? Nah, saya yakin di situ di screenshot dulu sama saya. Pas udah di screenshot itu saya dilihat yang dekat. Di zoom. Ini benar nggak salah kata saya, ini anak saya. Makanya saya langsung kan saya lihatnya tidurnya suka malam. Saya hubungin adik saya, belum tidur dia. Ini Siti nggak ya, kalau coba takutnya salah gitu kan. Saya adik saya yang lain kan dekat. Oh iya bener ini Siti. Dia nelpon lagi kok kakak saya, kok adik saya yang di Mekarwangi. Nah di situ pertama saya, kedua adik saya yang bungsu nelpon ke kakak-kakaknya, ke saudara yang lain. Benar, yuk kita minta, ini anak saya kan nyari nomor ke Ego apa? Iya, Bang Ego ya. Bang Ego. Nah dari situ nge-WA ada informasi katanya udah di Tasik. Nah pas di situ nyari informasi lagi kan, pingin jangan ke sana kan, pingin mastiin, makanya pinginnya waktu itu kan sama Bang Kakak pinginnya hari Minggu kan, tapi Bang Kakaknya nggak bisa kan. Nah itu karena saya udah yakin itu adik saya pengen cepat-cepat ketemu ya gitu. Tapi alhamdulillah saya juga bersyukur ya sama Bang Kakak udah nemuin adik saya. Kalau saya sengaja cari-cari nggak pernah saya nemu. Saya dulu kan dia itu nggak pernah jauh, kalau bepergian nggak pernah jauh, makanya saya suka ngirimin makanan, adik saya juga kan, saya nasi, adik saya makanan, minuman, baju gitu kan. Pas adik saya nyari biasanya kan nggak jauh, sekitar Cibaduyut, sekitar Mekarwangi. Pas akhir 2009 mau ke 2020 udah hilang nggak tahu kemana. Ada yang ini mungkin ada yang membuang, soalnya udah ada laporan dulu juga. Oh, udah sempat ada laporan juga? Udah ada laporan di Mekarwangi kan, itu dekat sekolahan, dekat yayasan, dekat gereja, banyak orang Cina yang berdatangan, katanya malu gitu. Nah terus ada yang laporan ke saya, katanya ini mau dibawa sama Babinsa gitu, harus ada KTP sama kakak. Kata saya tuh adik saya aja, soalnya saya mah nggak punya gitu. Coba tanyain ke adik saya yang di Mekarwangi kan dekat, kata saya ke RT yang tetangga saya. Nggak tahu, mungkin dia datangnya sih udah malam, jadinya 9:30, jadi mungkin adik saya udah pada tidur. Pas saya ini lagi hubungin adik saya, udah ketemu nggak sama si teteh yang mau bawa ke Babinsa, katanya ada laporan kan. Enggak katanya. Pas saya nyari adik saya udah nggak ada, mungkin dibawa. Udah nggak ada. Nah dari situ pas saya tahu di YouTube-nya Bang Kakak, kok ada di Ciluncak daerah Banjar. Aduh sekarang udah di Tasik. Aduh telat, kata saya. Gimana ya mau cari informasi dulu kan, nanyain nomor kan ada di IG kata saya. Nah itu ada di IG nomor, coba WA aja sama kakak ipar saya kan, dia udah tahu kabar, sama adik saya mungkin dikasih tahu. Dia nge-WA minta informasinya bahwa itu adik saya di mana. Ternyata udah katanya udah di Tasik. Nah makanya saya nggak di ini lagi, ingin ke sana. Kata saya nanti aja hari Sabtu kan ya. Nggak bisa katanya, harus hari Senin ya. Udah nggak sabar sebenarnya pengen tahu. Ternyata alhamdulillah pas ke sana ya benar. Adik saya, makanya saya pingin nggak, ibaratkan ada yang ngaku pun kalau kitanya udah yakin, ya udahlah bawa aja, pingin cepat sembuh ya udah bawa aja, mending ke yayasan S3 gitu yang lebih cepat ya, supaya bisa nanganin, mudah-mudahan cepat sembuh gitu kan. Amin. Karena saya udah yakin itu adik saya, makanya saya pindahin ke S3 gitu. Nah jadi gitu ya ceritanya. Jadi mungkin balik lagi ke awal tadi, kenapa jadi kita nggak bikin video kelanjutannya, karena memang nggak bisa ya teh ya, nggak bisa nengok dulu, nggak boleh dijenguk dulu karena belum ada informasi dari sana. Kalau misalkan udah 40 hari nanti kalau di sana udah ngubungin kita pasti baru kita ya ke sana.
Saya juga rencana emang mau ke sana. Ya, nanti bareng-bareng lah. Bareng-bareng ke sana ya Teh ya. Sama keluarga semua 8 orang totalnya. Kalau mudah-mudahan Siti cepat pulih, misalkan langsung aja bawa, walaupun nggak nyampe 2 bulan juga ya, kalau misalkan benar-benar udah sembuh mau langsung dibawa ke sini. Dan kedepannya nanti Teh Siti insya Allah bakal didiemin di sini barengan sama Teh Dewi. Insya Allah katanya kalau nanti sudah ada konfirmasi dari pihak yayasan atau kesembuhan Teh Siti ya. Nah, sekali lagi mungkin saya minta doanya nih buat para bosku, doa untuk kesembuhan Teh Siti, mudah-mudahan cepat pulih, cepat kembali ingatannya. Dan saya mungkin pribadi terima kasih banyak nih buat para bosku yang sudah support, dukung, dan banyak sekali yang sayang nanyain kabar Teh Siti. Alhamdulillah saya terima kasih sekali, saya wakili keluarga juga mungkin terima kasih banyak atas doanya nih. Doa yang terbaik aja lah ya. Insya Allah mungkin nanti ketemu lagi di lain waktu. Nanti insya Allah kalau udah ada kabar dari pihak yayasan, kita bikin video untuk publikasi lagi untuk biar nantinya para subscriber atau yang sayang sama Siti, yang penasaran sama Siti, insya Allah tahu ya perkembangannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian semua dan menginspirasi buat kalian. Adapun mungkin ini video buat video klarifikasi bahwa kenapa sekarang tidak ada kelanjutannya ya. Karena memang kita belum bisa untuk bertemu dengan Teh Siti. Terima kasih banyak saya Kakak Nugraha dan juga Teh Dewi ya. Terima kasih banyak juga nih buat para bosku. Kita doain adik saya. Betul. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu aja mungkin, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, dan selalu tebarkan, tanamkan kebaikan dimanapun kalian udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.